Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi. Di sini kami akan mempresentasikan materi sistem pencernaan pada manusia dan zat makanannya. Ada 4 hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang kedua yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang ketiga yaitu gangguan pada sistem pencernaan makanan. Dan yang terakhir yaitu zat makanan. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajar Nuraini, NIM 203190060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna sebuah makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimia. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan itu sendiri terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, di mana dalam organ tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi dalam tubuh. Namun meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Pintu maksudnya zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, di mana penyakit tersebut akan mengganggu atau mengancam orang yang menderitanya. Ini akan menghambat sistem kerja organ-organ yang lainnya. Penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Evi Rusdiamawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, antara lain yang pertama diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang kedua, gastritis, yaitu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Yang ketiga, MAH. MAH merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi untuk kita semua, karena penyakit yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Yang keempat, appendicitis, yaitu merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu.
Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak dirawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Yang kelima, tukak lambung, yaitu merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Luka yang muncul ini juga biasanya muncul pada dinding duodenum atau usus kecil, serta esofagus atau kerongkongan. Teknologi yang berhubungan dengan pada sistem pencernaan makanan. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan yang dapat diperiksa dengan alat yang disebut dengan endoskop. Endoskop sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memeriksa bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang diiris. Macam-macam endoskop khusus yang digunakan untuk memeriksa organ-organ tertentu. Endoskop dan kegunaannya. 1. Feeding tube. Feeding tube merupakan sebuah selang untuk memberi makanan pasien lewat dari hidung. 2. Gastroskop merupakan endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut. 3. Sigmoidoskop merupakan endoskop khusus untuk memeriksa rongga belokan yang berbentuk seperti huruf S antara rektum dengan colon yang menurun. 4. Stomatub. Stomatub merupakan sebuah alat yang berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat, atau untuk mengambil getah lambung. 5. Duodenoskop. Duodenoskop merupakan sebuah endoskop khusus untuk memeriksa bagian duodenum, seperti usus 12 jari, bagian sari usus halus. 6. Kolonoskop merupakan endoskop khusus untuk memeriksa bagian colon, seperti usus besar. 7. Rectal tube merupakan alat untuk membersihkan rektum atau mengeluarkan gas-gas dari usus. 8. Anoskop. Anoskop merupakan endoskop khusus untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum. 9. Protoskop. Protoskop merupakan endoskop khusus untuk memeriksa bagian anus atau dubur. Yang selanjutnya yaitu zat makanan. Zat makanan dibagi dua yaitu zat makro dan zat mikro. Zat makro itu merupakan zat yang diperlukan tubuh dengan jumlah yang besar, meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat mikro itu zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit, yang meliputi vitamin dan mineral. Fungsi zat makanan yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Yang selanjutnya pengaturan metabolisme tubuh, pertahanan dari penyakit, dan penghasil energi. Selanjutnya membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida yaitu susunan molekul yang paling sederhana dan hasil akhir pemecahan dari karbohidrat yang susunan molekulnya kompleks. Molekul gula yang termasuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya disakarida. Disakarida yaitu 2 molekul monosakarida yang meliputi sukrosa, maltose, dan laktosa. Yang selanjutnya yaitu
Polisakarida. Polisakarida termasuk karbohidrat yang susunan molekulnya kompleks. Contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Yang kedua, protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Protein diubah menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Hewani meliputi daging, telur, dan ikan. Sedangkan protein nabati itu dari tumbuhan. Fungsi dari protein yaitu A. Sumber energi, B. Zat pengembangan tubuh, dan yang C. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang selanjutnya, lemak. Lemak sering disebut dengan lipid yang terdiri dari molekul lemak. Terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh yang terdapat di keju, daging, susu, dan mentega. Yang kedua, asal lemak tak jenuh yang terdapat dari minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Fungsi lemak yaitu sumber energi. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung organ tubuh. Yang keempat, pembangun sel. Dan yang kelima, cadangan makanan. Lemak lebih lama tinggal di lambung karena lemak memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan karbohidrat dan protein. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Vitamin sangat diperlukan untuk mata dan tulang. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air, yakni vitamin B dan C. Yang kedua yaitu vitamin larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, mineral. Mineral dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Sumber mineral itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Fungsi mineral itu yang pertama, sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh. Contohnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Yang selanjutnya itu fungsi mineral sebagai proses penggumpalan darah dan proses sebagai metabolisme tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.